Saat dia melihat ke belakang, si mbak itu ternyata sudah nggak ada. Astagfirullah, berarti aku dari tadi sama siapa? Halo guys, assalamualaikum, selamat datang channel aku. Di video kali ini aku akan kembali menceritakan kisah-kisah horor. Tentang apa? Yaitu tentang tempat-tempat angker yang ada di Indonesia. Penasaran kalian kan? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Yang pertama tentang Menara Saidah. Mungkin juga kalian sudah tahu ya kan, di gedung ini tuh sangat banyak pengalaman horor orang-orang. Jadi aku ceritain ya. Jadi Menara Saidah ini dibangun pada tahun 1993. Yang lokasinya ada di Gatot Subroto, Jakarta. Dulu tempat ini bukan aja dijadikan tempat perkantoran aja, tapi juga dipakai untuk acara resepsi perkawinan dan acara-acara lainnya. Dan gedung ini tuh sangat laris disewa oleh banyak orang karena lokasinya itu sangat strategis. Jadi gedung ini itu khasnya karena pilar-pilar yang besar yang ada di depannya. Dan hiasan-hiasan yang ada di dalamnya, terutama lobi. Pemilik gedung ini itu sampai mendatangkan langsung patung yang bergaya Romawi dari Italia. Dan gedung ini diresmikan pada tahun 2001. Dulu, siapapun yang masuk ke dalam gedung ini akan menikmati keunikan dari gedung ini seperti masuk museum. Lalu beberapa waktu kemudian, gedung ini itu menjadi kosong. Dan penyewa yang berada di gedung ini memilih untuk meninggalkan gedung tersebut dikarenakan beberapa hal. Salah satunya yang paling terkenal itu dikarenakan karena gedung ini itu dibangun agak mereng, jadi bisa membahayakan keselamatan mereka. Tetapi banyak juga yang mengatakan gedung ini itu angker. Dan beberapa karyawan di sana juga mengaku mereka pernah melihat penampakan-penampakan dan diganggu oleh makhluk-makhluk halus selama bekerja di sana. Ada juga yang mengatakan adanya konflik keluarga dari si pemilik gedung tersebut. Lalu semenjak 10 tahun lalu, Menara Saidah ini menjadi semakin kotor dan kumuh. Dan gedung ini terkesan seperti bangunan tua yang angker. Nah, dari sinilah kisah-kisah misteri langsung muncul. Menurut ketua RT di sana mengatakan, dulunya ini gedung ini tempat makam dan pemukiman warga. Kalau nggak salah di sana itu terdapat ada 10 makam dan tanah-tanah kosong. Dan katanya pada saat gedung ini itu dibangun, makam yang ada di situ tuh nggak dipindahkan dulu. Jadi tetap di sana. Dan ada juga informasi dari mantan satpam di sana yang namanya Bang Rohman. Bang Rohman ini dulu bekerja sebagai satpam di sana pada tahun 2001. Pada saat Bang Rohman ini bekerja di sana, tiba-tiba itu tetangganya itu kaget saat tahu Bang Rohman ini kerja di sana sebagai satpam. Kenapa kaget? Karena si kakak ini tuh pernah melihat di Menara Saidah ini terlihat seperti ada ular. Ularnya itu ular siluman ya, dan siluman macan. Awalnya si Bang Rohman ini tuh nggak percaya, karena kan dia mikir, masa sih? Tapi beberapa waktu kemudian dia pun akhirnya percaya, karena saat itu dia juga menyaksikan, dia melihat makhluk gaib yang berwujud ular besar di dalam Menara Saidah tersebut. Dan di munculnya itu ada sebuah mustika. Kata si Bang Roman ini, ular tersebut adalah sosok makhluk untuk mencari pesugihan. Dan katanya, siapapun yang mencari pesugihan bisa menemui ular tersebut di menara itu. Dan katanya harapannya itu pasti terkabul. Dan kenapa si Bang Roman itu bisa bilang begitu? Karena dia pernah mencoba peruntungan itu. Dulu si Bang Roman ini pernah ikut judi buntut. Dan pada saat itu benar katanya si ular itu memberikan dia nomor. Dan nomor itu tuh benar keluar. Pada saat itu si Bang Roman ini mengaku dia terpaksa melakukan hal tersebut karena gaji dia itu sangat minim di sana. Tapi jangan kalian tiru ya weh, gak baik ini. Musyrik ini, musyrik. Nah sekarang kita kembali lagi ke keadaan di dalam menara tersebut. Jadi menara ini kan sudah lama ditinggalkan dari tahun 2009. Tapi biar kalian tahu, di dalam menara tersebut itu sengaja ditinggalkan perabotan-perabotan. Bahkan ada kartu nama pemilik gedung tersebut yang ditinggalkan di situ. Berkas-berkas, aset-aset kantor, meja-meja, kursi, komputer, bahkan patung-patung yang diimpor dari Italia itu semua masih ada di sana. Tapi ya tetap menyeramkan. Dan ada juga kisah mistis lainnya yang dialami oleh beberapa saksi. Dan cerita mistis Menara Saidah ini dialami oleh 2 orang satpam yang pada saat itu masih bertugas di sana pada saat gedung ini masih beroperasi. Salah satu satpam tersebut mengaku didatangi oleh perempuan yang memakai baju berwarna merah. Dan dia meminta tolong kepada satpam ini untuk mengantarkannya menjemput adiknya di lantai 14. Nah pada saat si satpam ini dan si mbak ini ada di dalam liftnya itu seperti terasa lama kali jalannya. Saat mereka sudah sampai di lantai 14, si satpamnya ini mempersilahkan si mbaknya ini untuk keluar.
Udah sampai mbak, silakan. Saat dia melihat ke belakang, si mbak itu ternyata sudah nggak ada. Astagfirullah, berarti aku dari tadi sama siapa? Dan pada saat itu dia langsung membaca doa dan langsung turun ke bawah. Dia langsung menuju kantor satpam untuk menceritakan kepada kawannya apa yang dia alami. Tapi pada saat itu, saat dia melihat kawannya, ternyata kawannya tuh pingsan, padahal dia yang jalan sama hantu itu. Tapi kenapa kok si kawannya ini yang pingsan? Dia bercerita, pada saat si kawannya ini lagi mengantarkan si mbak itu ke lantai 14, 5 menit kemudian si mbak itu datang lagi. Tetapi dalam keadaannya sangat menyeramkan. Wajahnya itu berlumur darah dan belakangnya itu bolong. Dan melihat itu ya pingsan lah dia langsung ya kan. Dan ada juga kisah lain yang masih di dalam lift juga ya. Nah sebelum gedung ini resmi ditutup, ada beberapa lantai yang terlihat sepi karena banyak perusahaan yang tidak lanjut sewanya di gedung tersebut. Nah pada saat itu ada seorang karyawan yang hendak mengambil barangnya yang tertinggal di lantai tempat kerjanya. Dan pada saat dia berada di lantai tersebut, dia melihat lantai itu kosong, seperti sudah nggak berpenghuni. Padahal dia yakin dia menekan lantai tempat dia bekerja. Harusnya kan masih ada perabotan-perabotan tempat dia bekerja. Ini enggak, semuanya kosong. Nah kagetlah dia ya kan, langsunglah dia masuk ke dalam lift dan menekan tombol ke lantai dasar. Dan pada saat itu liftnya itu nggak bergerak. Dan seketika lampu lift tersebut langsung redup. Dan saat itu dia mendengar suara desahan nafas yang sangat berat yang berada di belakangnya. Dan tiba-tiba suara nafas tersebut berubah menjadi suara tangisan wanita. Pada saat itu dia langsung membuka lift tersebut dan lari ke tangga darurat. Lalu dia pergi ke kantor satpam untuk menceritakan apa yang dia alami tersebut. Dan satpam ini nggak terlalu kaget. Udah pak, itu udah terbiasa kok di sini. Bapak baca doa aja, insya Allah nggak kenapa-napa. Kata dia itu dengan santainya. Dan terakhir ini ada pengalaman yang lain. Kalian masih ingat kan yang aku bicarakan tadi? Kalau Pak RT di situ pernah menceritakan Menara Saidah ini dibangun di atas makam yang nggak dipindahkan. Dan inilah yang dihubungkan dengan sebuah kisah mistis adanya penampakan keranda mayat di sana. Di mana pada saat itu ada beberapa anak muda yang ingin merasakan fenomena mistis yang ada di Menara Saidah tersebut. Mereka datang jam 7 malam dan mereka menggunakan lift untuk ke lantai 3. Pada saat itu menara tersebut itu masih belum ditinggalkan total ya, jadi lift masih berfungsi. Nah pada saat mereka sudah sampai di lantai 3, mereka dikagetkan dengan keberadaan keranda mayat yang ada di depan mereka. Coba lah kalian pikir, di dalam gedung tiba-tiba kok ada keranda mayat. Dan pada saat mereka melihat hal tersebut, mereka dikagetkan lagi dengan sosok bayangan wanita yang sedang lewat seolah-olah sedang menghindari pandangan mereka. Dan ada juga beberapa ojol yang mengaku mereka mendapat orderan fiktif yang ada di menara tersebut. Lalu satpam di sana juga mengaku mereka sering kali mendengar suara berisik dari dalam basement, tetapi pada saat mereka mengecek ke sana, itu nggak ada apa-apa. Oke, itu dia cerita mistis dari Menara Saidah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga punya cerita horor tentang di Menara Saidah tersebut? Silahkan komentar di bawah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya tentang Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kalimantan. Jadi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini berada di Kalimantan Timur yang diajukan sebagai salah satu alternatif solusi pengganti ibu kota Indonesia nanti. Dan dikatakan tempat ini sangat strategis dan transportasi yang sangat memadai. Dan Taman Bukit Soeharto ini dinilai mampu memenuhi kriteria sebagai ibu kota negara. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini dijadikan kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian, memelihara tumbuhan dan satwa, penyeimbang iklim, dan banyak lagi. Namun di luar kegunaannya menjaga kelestarian flora dan fauna di Indonesia, ternyata di Bukit Soeharto ini dipenuhi dengan kisah-kisah horor. Salah satunya yang mengalami kisah horor di Bukit Soeharto ini adalah seorang lelaki yang kita sebut aja namanya Samsul ya. Dia menceritakan tentang pengalaman horornya di Bukit Soeharto tersebut. Di mana Mas Samsul ini bercerita pada tahun 2013 dia sedang dinas di Kalimantan. Jadi si Mas Samsul ini mendapatkan tugas dari Jakarta ke Samarinda. Karena si Mas Samsul ini nggak mendapatkan tiket dari Jakarta ke Samarinda, akhirnya dia menaiki pesawat dari Jakarta ke Balikpapan. Lalu dia kembali melakukan perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda melalui darat. Dan di dalam perjalanan dia memakan waktu sekitar 3 jam melewati Bukit Soeharto ini. Nah menurut si Mas Samsul ini, sama seperti orang-orang juga, dia melihat
Bukit Suharto ini sangat asri karena pandangannya itu sangat teduh. Karena kan hutan ini memang dikelola oleh pemerintah, makanya banyak pohon rindang, jadi terlihat asri. Tetapi pada saat di perjalanan melewati Bukit Suharto ini, Mas Samsul ini merasakan hal yang nggak biasa. Perasaan itu seperti ketakutan, panik, dan seperti merasakan ada sesuatu kisah yang kelam dan cerita di masa lalu. Nah kebetulan Mas Samsul ini itu orangnya agak sensitif dibanding kawan-kawannya. Ya udahlah ya kan, dia simpan sendiri nih rasa ketakutannya. Nah pada saat sampai di Samarinda, perasaan ganjilan dia rasakannya itu pun menjadi nyata. Dimana pada saat dia sampai di hotel, Mas Samsul ini mendapatkan kamar yang twin bed dan jendela yang menghadap ke pelabuhan. Padahal dia sendiri, jadi kan nggak nyaman lah kalau misalnya ada 2 kasur di kamar itu. Padahal dia berharap cuma 1 kasur. Akhirnya dia mendatangi resepsionis untuk meminta pindah kamar. Tetapi sayangnya, resepsionis tersebut mengatakan kamar semuanya sudah full. Cuman kamar itu aja yang tersisa. Daripada dia nggak istirahat, akhirnya dia pun menerima kamar tersebut. Yaudahlah ya kan, dia balik lagi ke kamarnya, terus dia membereskan barang-barangnya. Lalu dia masuk ke kamar mandi. Pada saat itu masih siang ya, tiba-tiba dia mendengar suara seorang pria yang meminta untuk diantarkan pulang. Tolong antarkan kami pulang, katanya gitu. Nah Mas Samsul ini masih positif thinking ya kan. Oh mungkin itu suara tamu sebelah, pikirnya gitu. Ya udah kan, nggak diambil pusing sama dia. Terus dia langsung mandi, beberes, lalu dia keluar kamar lah untuk menikmati suasana baru yang belum dia kunjungi. Ya udahlah, pergi jalan-jalan lah si Mas Samsul ini sampai akhirnya dia pulang pada malam hari. Dia pulang pada pukul 10 WITA waktu Indonesia Tengah. Terus dia langsung mandi nih. Nah sampai dia di kamar mandi, dia kembali mendengar suara orang yang meminta tolong. Malah ini suaranya lebih jelas daripada suara yang dia dengar pada siang tadi. Tolong antarkan kami pulang. Akhirnya Mas Samsul ini berpikir, ini bukan dari kamar sebelah ini jelas-jelas dari kamar ini. Aduh, pikir dia gitu ya kan. Lalu mencoba untuk tidur. Dia baca doa ini terus ya kan. Tetapi sampai jam 12 malam pun dia tetap gak bisa tidur. Akhirnya dia menyalakan TV dan gak berapa lama pun dia akhirnya bisa tidur. Lelap nih dia. Pada saat dia tertidur, dia bermimpi didatangi oleh 2 orang pria yang pakaiannya itu udah bercucuran darah dan lehernya itu hampir putus. Satu di antaranya itu berpostur besar, dia memakai baju warna biru cerah dan dipasangkan dengan celana warna biru jeans muda. Dalam mimpinya itu dia memperkirakan umurnya itu sekitar 45-50 tahunan. Nah itu sosok yang pertama. Nah sosok lelaki yang kedua itu sama juga menyeramkan. Kepalanya juga nggak ada. Dia menggunakan celana berwarna hitam dan menggunakan kaos berwarna abu-abu. Nah selain sosok mereka yang menyeramkan, dia juga mendengar mereka mengatakan hal yang sama pada saat dia di kamar mandi siang dan malam tadi. Tolong antarkan kami pulang, katanya gitu. Nah waktu dia mendengar suara yang ketiga kalinya itu ya kan, Mas Samsul ini langsung terbangun. Dia langsung seperti ngos-ngosan ya kan. Mimpi apa aku tadi? Kok sama suaranya sama yang aku dengar tadi siang sama malam tadi? Nah pada saat dia buka mata, dia tersadar posisinya itu sedang meringkuh di atas kasur dan menghadap ke tembok. Jadi dia membelakangi kasur yang di belakangnya ya kan. Dan pada saat dia melirik ke kaca, biasanya kan di hotel itu ada kaca besar gitu ya kan. Dia melihat 2 sosok yang dia lihat di dalam mimpinya tadi, duduk di atas kasur di sebelahnya dan menghadap ke arah dia. Lalu mereka mengatakan hal yang sama, meminta tolong kepada dia. Tolong antarkan kami pulang. Gitu. Terus Mas Samsul ini langsung baca doa ya kan, berharap mereka langsung menghilang. Tetapi dia malah mendengar suara di telinganya dengan kata-kata yang sama. Tolong antarkan kami pulang. Akhirnya dia mikir, udah gak bener ini. Akhirnya Mas Samsul ini langsung memberanikan diri untuk bangun dan melihat ke arah yang dia lihat sosok tadi. Tetapi sosok itu udah gak ada. Dan akhirnya dia langsung keluar kamar untuk menenangkan diri. Terus dia duduklah di dekat resepsionis. Nah pada saat dia merasakan ketakutan ini, dia akhirnya menelpon temannya untuk menceritakan apa yang dia alami. Mas begini. Dia ceritakanlah semuanya. Terus temannya tuh mengatakan ya kan, oh ya udah mas, kok antarlah mereka pulang, kata temannya gitu. Karena menurut si temannya ini, Mas Samsul ini dianggap cukup kuat oleh si 2 sosok tadi. Makanya mereka minta tolonglah kepada si Mas Samsul untuk mengantarkan mereka pulang. Tetapi saran dari si temannya ini diajukan sama si Mas Samsul. Enggak males aku, katanya gitu. Ditolak sama dia. Nah setelah telepon diakhiri, udah merasa agak tenang nih dia.
dia langsung balik lagi ke kamarnya, terus dia baca doa, lalu tidur kembali. Terus nggak ada terjadi apa-apa lagi nih. Nah setelah pekerjaan Mas Samsul di Samarinda ini selesai, Mas Samsul pun memutuskan untuk pulang secepatnya. Dia langsung nih memesan bus travel, karena kan pesawatnya itu ada di Balikpapan lagi untuk pergi ke Jakarta. Alhamdulillah dia dapatlah bus travel, tapi itu berangkatnya malam, yaitu jam 10 WITA. Nah, kalian ingat tadi kan, Mas Samsul ini mengacuhkan pesan dari temannya tadi untuk mengantarkan dua sosok tadi itu pulang. Nah, yaudah ya kan, terus dia masuklah ke dalam bus travel tadi. Pada saat itu bus travel ini cuman berisikan 2 penumpang. Jadi di bus itu cuman ada 3 orang. Mas Samsul, supir, sama satu lagi nih penumpang. Nah yaudah ya kan, mereka langsung berangkat lah ini ke Balikpapan jam 10 malam. Baru setengah jam perjalanan, tiba-tiba busnya ini berhenti. Gara-gara si penumpang yang satu lagi itu tiba-tiba minta turun. Dan sebelum turun dia berbisik kepada si Samsul, "Weh, kau jangan lihat ke belakang ya." Katanya kayak gitu, sambil dengan muka panik ketakutan. Nah setelah si Mas tadi itu turun, si Mas Samsul ini pun jadi ikut kepanikan. Aduh, apalagi ini. Pokoknya udah gak enak lah perasaan dia di situ. Nah karena dia takut dan mengikuti pesannya si Mas tadi, akhirnya dia nggak mau lah ngeliat ke belakang. Ya udahlah kan, bus tetap melanjutkan perjalanan. Berarti di bus itu cuma ada 2 orang ya kan, si supir sama si Mas Samsul tadi. Terus Mas Samsul ini merasakan suasana seram di dalam bus tersebut, karena saat itu mereka sedang melewati kawasan Bukit Soeharto. Nah pas pula ya kan, malam itu ternyata malam Jumat. Jadi suasana mencekam semakin menjadi-jadi. Kawasan Bukit Soeharto itu siang-siang aja itu agak seram, apalagi pada saat malam. Nah pada saat itu Mas Samsul ini kembali mendengar bukan lagi suara minta tolong, tapi suara hembusan nafas. Gitu ya. Samsul yang mengetahui gak ada satupun orang penumpang di sana, hanya dia sama Pak supir aja. Dia pun jadi panik ya kan. Tetapi dia gak mau menggubris sama sekali. Enggak ada tuh, gak ada kenapa-napa, katanya gitu. Nah sampai pada saat itu Mas Samsul ini mendengar suara orang batuk di belakangnya. Jadi otomatis dia langsung melihat ke belakang ya kan. Pada saat dia melihat ke belakang, dia melihat ada 2 sosok yang dia lihat di hotel sebelumnya itu duduk di belakang dia. Badan si Mas Samsul ini langsung lemas, panik dan ketakutan dia ya kan. Dan dia langsung meremas bahunya si Pak supir sambil mulutnya komat kamit ya kan baca doa. Dia langsung meremas bahunya si Pak supir sambil mulutnya komat kamit baca doa ya kan. Nah menurut si Samsul ini, sosok yang dia lihat itu benar-benar menyeramkan. Nah pada saat itu tadinya Pak supir ini biasa aja. Tapi pas saat Mas Samsul ini meremas pundaknya, Pak supirnya ini langsung melihat ke arah spion. Pak supirnya ini langsung panik ya kan, langsung dia tancap gas. Terus karena mereka udah semakin ketakutan, akhirnya Pak supir ini memutuskan untuk berhenti dulu di pinggir jalan. Karena kan perasaan mereka udah semakin ketakutan, daripada kenapa-napa ya kan, mending berhenti dulu lah di pinggir. Dan mereka baru sadar ternyata itu sudah jam 12 malam WITA. Nah keluar nih mereka dari bus untuk menenangkan diri ya kan, sambil melihat kendaraan-kendaraan yang lewat. "Udah Pak, gak apa-apa, kita tenangin diri dulu ya Pak," katanya gitu. Terus setelah mereka sudah agak tenang ya kan, barulah si Pak supir ini membuka pembicaraan ya kan. "Pak, sebenarnya sudah dari awal saya melihat 2 sosok tadi. Terus kenapa Bapak gak bilang sama saya? Nanti kalau misalnya saya kasih tahu Bapak jadi ketakutan, gak jadi lah Bapak naik travel ini. Jadi saya lah sendiri yang balik ke Balikpapan. Sedangkan mobil ini sudah ditunggu sama orang di Balikpapan," gitu katanya. "Oh ya udah Pak, gak apa-apa Pak. Kita tenang aja Pak. Saya juga sebenarnya udah melihat kok Pak 2 sosok tadi. Yaudah ya Pak, bentar ya Pak, saya telepon dulu teman saya." Nah dia teleponnya temannya yang kemarin. "Mas udah gak bener lagi nih Mas. Udah bukan di hotel aja aku diikutin. Sampai aku mau ke Balikpapan pun tetap diikutin." Dia ceritakanlah semuanya ya kan. Setelah dia tutup teleponnya, dia taruh nih HP-nya ke dalam mobil. Dia buka pintu mobilnya, terus dia masukin lah ke dalam jok mobil. Habis itu dia keluar lagi, nggak berani nih mereka masuk ke dalam mobil. Terus setelah 15 menit dia meletakkan HP-nya ke dalam mobil, tiba-tiba pintu mobil itu terbuka dan keluar 2 sosok makhluk yang dia lihat tanpa kepala tadi. Keluar mereka ya kan, lalu mereka menyeberang dan masuk ke dalam hutan, setelah itu langsung menghilang. Mereka pun langsung tertegun melihat kejadian tersebut. Diam mereka, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah setelah 2 sosok makhluk tadi itu menghilang, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan ke Balikpapan. Di saat di perjalanan, Pak supirnya ini pun bercerita. Karena kebetulan Pak supirnya ini sudah bekerja di travel tersebut selama 20 tahun. Jadi dia udah hafal kali lah kejadian-kejadian kayak gitu ya kan. Nah Pak supir ini bercerita, sekitar setahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2012, ada terjadi sebuah pembunuhan di Bukit Soeharto ini, di mana ada mobil yang dirampok, supir dan penumpangnya ini tuh dibunuh. Salah satu dari mereka dipenggal kepalanya sampai putus.
Dan si penumpang ini tinggal di hotel sama dengan bapak, bahkan di kamar sama pula pak, katanya gitu. Dan si penumpang ini pada saat itu nggak sempat check out karena sudah keburu dibunuh duluan. Nah, menurut penerawangannya si Mas Samsul ini, kemungkinan dua sosok tadi itu masih ada urusan yang belum selesai di Samarinda. Tapi Mas Samsul ini pun nggak tahu urusannya itu apa. Nah, setelah urusan mereka udah selesai di Samarinda, mereka pun berniat untuk balik lagi ke Bukit Suharto. Untuk apa? Nah, kata Mas Samsul ini mungkin mereka mau menyelesaikan urusan mereka selanjutnya. Makanya mereka meminta kepada Mas Samsul untuk dipulangkan kembali ke Bukit Suharto. Nah, selain cerita tentang dua makhluk tadi, memang Bukit Suharto ini dulunya ada banyak pekerja Romusa yang meninggal di situ. Jadi banyak tuh arwah penasaran yang gentayangan di sana. Dan banyak juga yang bilang pekerja Romusa ini dikuburkan secara nggak layak dan nggak diberi tanda di sana. Jadi yaudah dibiarkan aja di Bukit Suharto itu. Karena kuburan mereka yang nggak diberikan tanda, kita bisa jadi menginjak kuburan mereka. Nah, itulah yang membuat mereka nggak terima. Nah, itu dia cerita tentang kisah horor di Bukit Suharto ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga punya pengalaman nih di Bukit Suharto tersebut? Bisa kalian komentar di bawah ya. Nah, itu dia cerita tentang tempat-tempat angker yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman horor lainnya? Atau kalian punya nih cerita tentang tempat-tempat angker lainnya di Indonesia? Silahkan komentar di bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka sama video ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Kalian juga bisa memberikan saran, cerita-cerita apa nih yang bagus untuk aku upload selanjutnya. Atau kalian punya pengalaman horor lainnya, kalian bisa email ke aku ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu video terbaru dari aku. Oke, see you next video. Bye-bye.